Jokowi serius beri pesan kepada Golkar, Nasdem pun terdiam. Saya ingin menyampaikan ucapan selamat ulang tahun yang ke-58 kepada seluruh keluarga besar Partai Golkar. Golkar sebagai partai yang sudah matang, punya pengalaman malang melintang, sudah 58 tahun, ini pengalaman yang sangat panjang. Banyak makan asam garam dan perpolitikan Indonesia. Oleh sebab itu, saya yakin Golkar akan dengan cermat, akan dengan teliti, akan dengan hati-hati, tidak sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden dan wakil presiden 2024. Itulah cara Pak Jokowi, cara yang sangat halus. Bagaimana membuat Surya Paloh seperti kena tonjok tapi secara tidak langsung. Jadi beberapa hal Surya Paloh kena mental, JK terdiam, membisu, AHY duduk termangu-mangu, terpekur, dan satu lagi yang menyebarkan hoax tentang ijazah palsunya Pak Jokowi seolah-olah kena tampar dengan keras. Lagian Om Brewok ngapain datang ke undangan HUT-nya Golkar kemarin? Oh iya, lupa saya, itu kan semacam reuni ya, karena memang Surya Paloh adalah lulusan kampus politik yang bernama Golkar ya, jadi biasa karena senior jadi diundang ya. Dan selain Surya Paloh hadir juga si anak mas ya, seorang anak mas, tepatnya Mas Bambang yaitu AHY. Ketika Surya Paloh salaman dengan Pak Jokowi dan seolah mengharap dipeluk oleh Pak Jokowi, tapi itu tidak terjadi. Mau peluk minta ya, seolah-olah tuh bahasa tubuhnya tuh minta dipeluk, ternyata enggak gitu. Jadi Pak Jokowi malas menyambut pelukan Surya Paloh semalam di hari ulang tahun Golkar itu karena khawatir bakal dipelintir seolah semalam waktu peluk presiden saya sudah bisikan mohon dukungan. Audio Jungle. Di media sosial ada banyak yang share video di mana Surya Paloh yang terlihat berusaha memeluk Jokowi, tapi ditepis oleh Jokowi di acara HUT ke-58 Golkar. Video utuhnya tidak ada, hanya beberapa potongan video, tapi sekilas memang ada kesan Jokowi enggan dipeluk. Entah saya yang salah memaknai atau tidak, tapi banyak yang berpikiran sama dengan saya. Seolah ada kode dari Jokowi bahwa Nasdem sudah memilih berseberangan demi mengusung Anies. Jadi ada baiknya jaga jarak saja. Kalau bicara sikap negarawan, jangan lemparkan ke Jokowi. Tanyalah Nasdem, kenapa memilih banting setir? Sekarang malah menjadi seperti duri dalam daging. Kode berikutnya adalah sebuah pesan kepada Golkar. Dia mewanti-wanti Partai Golkar agar tidak sembrono mendeklarasikan calon presiden untuk Pilpres 2024. Sebab Indonesia merupakan negara besar. Saya akan hanya memberikan sebuah gambaran bahwa siapapun capres-cawapres yang dipilih itu memang harus hati-hati karena menahkodai 273 juta rakyat Indonesia, kata Jokowi. Jokowi yakin Partai Golkar tidak akan sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden yang akan maju di pemilu 2024 mendatang. Apalagi Partai Golkar adalah partai yang sudah matang dan mempunyai pengalaman malang melintang selama 58 tahun berdiri. Golkar juga sudah banyak makan asam garam perpolitikan Indonesia. Jokowi juga mengingatkan agar penentuan capres dan cawapres harus melalui pertimbangan yang matang. Semua aspek harus dipikirkan secara detail, sehingga sekali lagi, dalam penentuan capres-cawapres tadi saya sampaikan hati-hati dengan kalkulasi yang detail, tidak sembrono, kata Jokowi. Terdengar seperti sentilan telak kepada Nasdem, bukan? Jokowi minta jangan buru-buru deklarasi capres, tapi Nasdem dengan segala niatnya dengan cepat mengusung Anies sebagai capres. Ada kepentingan mendesak yang membuat Nasdem cepat-cepat mengusung Anies. Kalau orang awam melihatnya, ini adalah tanda nafsu politik yang sangat besar. Saking tak tahan, etika-etika politik pun ditabrak. Mirip dengan Anies yang suka menabrak aturan demi memuaskan manuver politiknya. Dari sini, saya sudah mendengar jelas kalau Jokowi tidak terlalu setuju dengan langkah yang dilakukan Nasdem saat ini. Apalagi sejak mengusung Anies, Nasdem menjadi agak ugal-ugalan. Lewat Zulfan dan dia membabi buta menyentil pihak lain. Sembarangan, bikin statement dan membuat perdebatan sengit hingga akhirnya ditindak tegas untuk sementara.
Kalau dalam bahasa frontal versi saya, jangan buru-buru pilih capres, waktu masih banyak dan panjang. Apalagi buru-buru pilih capres yang tidak bisa kerja tapi cuma jago tata kata. Negara ini bukan seperti bisnis kecil atau UMKM yang bisa dipimpin siapa saja. Indonesia adalah negara besar dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia. Butuh pemimpin yang mumpuni, bukan pemimpin asal-asalan jualan janji manis dan kata-kata indah. Apalagi yang di belakangnya adalah elit-elit yang dari wajahnya sudah tidak sabar untuk percaya. Apalagi pemimpin yang didukung oleh gerombolan intoleran yang suka menggunakan politik agama dan identitas, bahkan tidak segan mengancam orang lain dengan ayat dan mayat, surga dan neraka.